Saya memotong jam kerja untuk membuktikan sesuatu kepada istri saya. Istri saya biasanya seperti malaikat, tetapi baru-baru ini dia mulai berteman dengan seorang wanita yang menurut saya adalah pengaruh buruk bagi dirinya. Bukan dengan cara merendahkan, tapi lebih seperti bersama anjing akan terkena kutu. Saya tidak pernah mengomentari perilaku kekanak-kanakan atau misandri yang sangat radikal, karena sejujurnya, itu tidak mempengaruhi saya. Sampai akhirnya, beberapa bulan lalu istri saya mulai mendesak saya untuk melakukan lebih banyak pekerjaan di rumah. Sebelum mendapat label YTA, kami memang sudah membagi tugas dan merawat anak secara adil. Dia mendapat porsi yang lebih besar karena dia adalah seorang atlet. Tapi saya yang memasak sarapan dan makan malam. Makan siang adalah tanggung jawabnya untuk dirinya dan anak-anak. Saya membuang sampah, mencuci pakaian, dan membersihkan kamar mandi secara menyeluruh seminggu sekali. Saya juga membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah dan sebagainya. Dia bersikeras bahwa saya tidak melakukan cukup dan seharusnya melakukan lebih banyak di rumah. Saya mencoba berdiskusi dengan dia, menanyakan apa yang dia harapkan dari saya. Sepertinya dia menginginkan saya untuk melakukan semua tugas dan merawat anak sepenuhnya. Dan selama berbulan-bulan sepertinya tidak ada kemajuan. Dia beberapa kali menyebut kata cerai ketika berbicara tentang ini yang terasa seperti manipulatif. Dan semuanya meledak ketika kami bersama teman-teman pada suatu malam dan dia mulai berbicara tentang bagaimana saya tidak pernah membantu dan bagaimana dia dimanfaatkan sebagai budak rumah. Kata-katanya, saya akui saya marah. Bagian berikutnya adalah bagian di mana saya mungkin salah. Saya tidak mengatakan apa-apa malam itu tapi keesokan harinya saya minta bos saya untuk mengurangi jam kerja untuk beberapa waktu ke depan, karena stres. Dan saya mengambil alih segala sesuatu di rumah. Saya memasak sarapan dan membuat makan siang untuk anak-anak sebelum mengantarkan mereka ke sekolah. Saya membersihkan rumah dari atas ke bawah, saya mencuci semua piring 2 kali, dan seterusnya. Istri saya sangat bahagia dan membanggakan temannya bahwa akhirnya dia bisa mengendalikan saya. Dia sama sekali tidak mengangkat jari selama sekitar sebulan kemudian dia mulai bertanya mengapa kami tidak pergi kencan lagi, dan mengeluh bahwa dia ingin pergi ke salon kuku karena kukunya sudah panjang. Saya menjelaskan bahwa saya harus mengeluarkan uang dari anggaran kita sehingga kita bisa terus membeli yang lain. Tetapi kita bisa menonton film di rumah dan saya bisa melukis kukunya. Dia tidak puas dengan solusi itu jadi saya bertanya apakah dia ingin mendapatkan pekerjaan paruh waktu untuk membayar kebutuhan mewah. Anda mungkin berpikir saya meminta dia bergabung dengan sekte. Lalu dia bertanya apakah saya bisa mengambil lebih banyak shift di tempat kerja untuk menutupi pengeluaran lainnya dan menggunakan frasa, jadilah pria, yang menurut saya sangat menghina. Lalu saya bertanya apakah dia bersedia kembali membagi tugas dan sebagainya. Itulah saat dia mulai menyadari bahwa keduanya saling berkaitan. Dia berteriak kepada saya bahwa saya manipulatif dan bahkan mengklaim itu masalah keuangan. Saya bertahan untuk sementara waktu. Tapi sekarang saya meragukan metode saya. Karena bahkan saya merasa apa yang saya lakukan agak licik. Jadi, apakah saya salah? Komentar yang disayang. Mengapa kamu masih bersamanya ketika dia memperlakukanmu seperti itu? Saya mencintainya. Dari segala yang saya miliki, dia adalah seorang ibu yang luar biasa. Dan jujur, sebelum dia bertemu dengan teman ini, kami berdua bahagia sebagaimana yang saya tahu. Bagaimana dia tiba-tiba menyadari bahwa kukunya tidak dilakukan atau tidak pergi kencan? Apakah Anda memblokir kartu kredit dari segala hal kecuali toko kelontong? Pertama, dia punya kartu sendiri, meskipun kami hanya memiliki satu rekening bank. Saya mengatur janji kuku dan rambutnya karena dia tidak suka menelepon dan dia bertanya mengapa saya tidak lagi mengajaknya keluar. Dia mungkin bisa menghabiskan uang dari kartu tanpa mengatakan apa-apa, saya kira, tetapi ketika mengatur anggaran, kita akan berada dalam masalah jika 300 lebih hilang dari pertemuan bersama teman-teman. Lebih tentang istri dan hubungan mereka. Dia selalu ingin menjadi asam sebelum kita bersama-sama. Saya mencoba untuk tidak mengatakan bagian ini, karena sementara anak-anaknya bukan anak saya secara biologis, mereka adalah anak saya. Tetapi menjadi seorang ibu tunggal sangat melelahkan baginya, karena bekerja di tempat umum terlalu berat baginya. Saya memiliki sedikit pengalaman menjadi seorang ayah tunggal. Saya memiliki seorang anak sendiri, tapi saya mencari untuk memajukan karir saya dan sangat senang untuk mengambil alih tagihan untuk mengurangi beban di rumah. Kamu membayar untuk membesarkan anak orang lain. Saya tidak suka komentar ini. Mereka adalah anak-anak saya, bukan orang lain. Dan terlepas dari apa yang terjadi dengan ibu mereka, saya harap anak-anak itu tahu itu. Lebih tentang bagaimana segalanya berubah. Ya Tuhan, saya bisa memberitahu Anda, tetapi mungkin agak membosankan. Ketika kami pertama kali menikah, dia akan memberi saya pijatan bahu dan punggung setiap hari setelah bekerja dan memutar musik favorit saya saat saya membuka pintu. Meskipun dia tidak suka musik bluegrass. Dia membuatkan kopi saya saat saya bersiap.
Dia selalu memastikan untuk mengambil selai kacang renyah tambahan dari toko meskipun saya satu-satunya orang yang menyukainya. Kami biasa menonton film 2 kali seminggu dengan anak-anak, dan kencan bersama kami sekali seminggu. Saya selalu kesulitan tidur, dan saya tidak ingin mengonsumsi obat-obatan untuk itu, jadi dia selalu menyiapkan tempat tidur untuk saya, dengan pemanas yang sudah dinyalakan, dan piyama saya di tempat tidur. Dia akan mengusap rambut saya sampai saya tertidur, dan akan membangunkan saya sendiri daripada alarm, karena dia tahu itu membuat saya lebih bersemangat. Semua itu tidak saya minta. Dia adalah istri yang baik dan melakukannya karena dia tahu itulah yang saya suka. Dan dia melakukannya. Dia belum berubah 180 derajat. Beberapa hal ini masih nyata. Setidaknya sampai saya memotong jam kerja saya. Itulah saat dia benar-benar berhenti melakukan apapun. Dan sekarang dia marah. Jadi saya berada di sofa, terjaga dan menyesal. Secara pribadi, saya pikir dia keras kepala. Saya tidak pikir dia benar-benar menginginkannya. Dia hanya ingin membuktikan bahwa saya akan melakukannya jika dia meminta. Dia memiliki sejarah yang sulit dengan pria dan itulah mengapa saya cenderung memaafkan ketika hal-hal terjadi. Sejarah sulit dengan pria? Itu bukan sesuatu yang nyaman untuk dibicarakan. Tapi percayalah saat saya mengatakan, apa yang terjadi bukanlah kesalahannya. Op dipilih sa bagay NTA. Kiriman pembaruan, 26 April 2023, 6 hari kemudian. Judul, bagaimana saya menjelaskan untuk membantu anak-anak laki-laki saya memahami bahwa ibu mereka akan masuk rehabilitasi? Saya belum pernah berada dalam situasi seperti ini. Saya adalah mantan pecandu, tetapi saya tidak memiliki anak saat itu. Lihat kiriman terakhir saya untuk klarifikasi lebih lanjut. Saya mencoba beberapa mesin pencari dan taktik pencarian lain, tetapi tidak bisa menemukan posting terakhir selain dari yang NTA. Tapi intinya adalah bahwa istri saya dan saya baru-baru ini mengalami pertengkaran hebat di mana dia mengakui menggunakan 2 zat selama beberapa bulan dan setuju untuk masuk rehabilitasi, yang saat ini sedang kami siapkan. Bagaimana cara saya menyampaikan hal ini kepada mereka tanpa mereka menjadi menghakimi atau membenci ibu mereka, atau lebih buruk lagi jatuh ke dalam keadaan mental yang sama dengan saya? Saya tidak ingin berbohong kepada mereka, itu yang diinginkan istri saya. Tetapi saya gagal melihat alternatif yang tidak akan merusak mereka atau menghancurkan rasa hormat yang mereka miliki terhadap ibu mereka. Saya berada dalam keadaan buta dan saya hampir tidak tidur sejak semuanya terungkap. Setiap nasihat sangat dihargai. Terima kasih sebelumnya. Komentar relevan saya kira tergantung dari zat yang dikonsumsi, klonopin dan adipes yang dia beli dari temannya. Dia juga mengakui pernah mencoba kokain dan beberapa narkotika resep lainnya. Tapi itu hanya 2 yang sering dia gunakan. Apakah temannya yang mempengaruhinya terhadap misandri radikal? Ya, meskipun terungkap bahwa bukan misandri yang diajarkan, melainkan penggunaan obat yang berlebihan. Saya sudah memberitahunya bahwa dia harus memutus kontak dengan teman ini, atau dia akan menghadapi perceraian bersama semua hal lainnya. Berapa usia anak-anaknya? 9, 12, dan 14 tahun. Timbaruan, posting 2, April 30th, 2023. 10 hari dari posting asli. Judul, saya berteriak pada istri saya. Lihat profil saya untuk detailnya. Tetapi saya sedang mengantar istri saya ke pusat rehabilitasi yang kami pilih. Di perjalanan, dia berteriak pada saya. Tentang bagaimana dia tidak bisa percaya saya mempermalukannya seperti ini, menjelaskan apa yang terjadi kepada anak-anak laki-laki kami, dan membuatnya mengirim pesan kepada teman dialernya bahwa mereka tidak akan berkumpul atau menggunakan bersama lagi. Tentang bagaimana dia tidak ingin pergi dan bahwa saya adalah monster yang mengendalikan dan bagaimana mengancamnya dengan perceraian dan mengambil hak asuh utama anak-anak terlalu jauh dan saya gila dan saya hanya menerimanya dan menerimanya dan menerimanya sampai akhirnya saya tidak tahan. Dan saya berteriak padanya, saya berteriak bahwa wanita yang saya kenal lebih memilih mati daripada memiliki pecandu pil di sekitar anak laki-lakinya. Dan bagaimana dia menjijikan bagi saya, dan saya tidak tahu apakah dia tahu sejauh mana saya mempertimbangkan untuk meninggalkannya bukan karena kecanduan, tetapi karena perilakunya. Seperti dia tidak pernah membawa obat ke dalam rumah kami, di sekitar saya, mantan pecandu sendiri, dan di sekitar anak-anak kami, bahwa saya mulai membencinya. Karena melakukan itu, bahwa dia menjadi persis seperti apa yang selalu dia tangisi tentang ibunya, dan bahwa dia beruntung saya di sini untuk melihatnya sebelum apa yang terjadi padanya, terjadi pada anak-anaknya sialan. Membuat saya merasa sakit untuk mengatakan, tetapi melihat betapa jauh dia terjerumus terasa menyenangkan. Melihatnya menyadari bahwa tindakannya memiliki konsekuensi terasa menyenangkan. Dia berteriak beberapa kali lagi bahwa saya adalah anjing penindas atau apalah, tapi dia masih menangis, jadi saya merasa hatinya tidak sepenuhnya di situ. Saya berencana untuk berkonsultasi dengan pengacara. Saya tidak ingin bercerai dengannya, tetapi saya tidak tahu seberapa sehat hubungan kami bisa setelah ini. Saya tahu berteriak seperti itu salah,
tetapi saya tidak merasa bersalah. Dan itulah bagian yang membuat saya berpikir mungkin saya seharusnya tidak menikah dengan dia lagi, demi kebaikannya dan kebaikan saya sendiri. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan saya sangat marah bahwa dia meledakkan C4 di setiap bagian hidup kami. Komentar Cyrus, saya percaya saya harus bercerai dengannya, dan itu merusak saya. Saya tidak ingin. Saya masih mencintainya, tetapi saya tidak tahu apakah saya bisa mempercayai diri saya di sekitarnya, dan juga tidak menggunakan diri saya. Saya lebih dekat dengan kembali kecanduan minggu ini daripada sebelumnya. Pembaruan posting 3. 12 Mei 2023, 12 hari dari posting terakhir, 3 minggu dari posting pertama. Gia Selinggu. Sebelum Anda membaca, harap ketahui bahwa ini adalah posting keluh kesah. Biasanya saya tidak akan seperti ini tetapi saya jauh dari baik, dan perlu membersihkan pikiran saya sebelum saya membawa ini ke tempat lain. Dia benar-benar selingkuh. Teman yang berurusan obat mengirimkan video-video kotor darinya menari dan menggosok pada pria culun dan kampungan itu. Saya benar-benar hancur. Anak-anak tinggal bersama ibu saya untuk beberapa hari dan saya mengambil cuti seminggu ke depan. Saya sudah cukup. Saya belum pernah sebegitu marah dalam hidup saya. Istri saya sangat sombong mengirimkan itu dalam hal Anda tidak menyadari bahwa Anda bisa digantikan baginya. Sementara perjalanan gratis berhenti di sini, saya harap dia bisa mendapatkan Medicite untuk subosonenya Lemfao. Saya sudah cukup. Saya menyimpan video tersebut segera dan saya akan segera bertemu pengacara. Saya belum bisa memberitahu siapapun karena saya ingin menyelesaikan ini dengan benar. Bersyukur kepada orang tua saya yang bersikeras untuk membuat perjanjian pranikah dengan klausul perselingkuhan yang menurut saya pada saat itu tidak manusiawi. Saya belum pernah diselingkuhi sebelumnya dan saya merasa seperti ingin merobek rambut saya. Saya sungguh-sungguh tidak pernah berpikir dia akan berubah menjadi seorang sampah busuk. Saya tidak bisa menangani ini. Saya tidak bisa secara fisik menangani ini. Saya tidak bisa menahan makanan. Dan saya minum pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade semalam. Kemudian saya bangun dan harus menuangkan sisanya ke saluran pembuangan karena saya hampir merosot. Dan anak-anak saya tidak memerlukan ibu dan ayah direhabilitasi saat ini. Saya hampir gila. Juga, percayalah apa yang Anda inginkan, tapi berhenti mengirimkan pesan pribadi kepada saya tentang bagaimana saya harus menghapus posting, atau bahwa memposting tentang hubungan pribadi saya dengan istri saya itu salah. Tolong, biarkan saya sendiri. Ini satu-satunya tempat di mana saya bisa berbicara tentang hal ini. Saya diberi bukti bahwa dia telah berselingkuh. Sering, dan dengan lebih dari 1 orang. Saya telah bekerja untuk mengajukan perceraian selama dia berada di rehabilitasi bukan hanya karena perselingkuhan tetapi karena dengan semua hal itu ditambah diri saya hampir kembali ke kecanduan saya sendiri karena stres situasi. Saya tidak tahan lagi untuk bahkan memikirkan dia dan tidak ada hubungan yang sehat yang memiliki ruang untuk pikiran seperti itu. Saya sejujurnya tidak ingin berada di ruangan yang sama dengannya lagi. Untuk mencoba mediasi atau konseling karena fakta bahwa terakhir kali saya sendirian dengannya. Saya meninggikan suara dan pada saat itu bahkan merasa dia pantas mendapatkannya. Tentu saja sekarang saya tahu bahwa tindakan saya itu mengerikan dan bisa dianggap sebagai penyalahgunaan. Itu adalah alasan lain mengapa saya tidak seharusnya berada dalam hubungan dengan wanita ini. Saya memindahkan semua barangnya ke kamar tamu kami, kecuali obat-obatan yang saya temukan tersembunyi di meja sampingnya. Saya mengambil foto obat-obatan itu di tempat persembunyiannya, lalu membuangnya. Saya juga menghapusnya dari rekening bank dan kartu kredit saya. Saya berbicara kepada anak-anak saya, menjelaskan situasi tanpa mendemonstrasikan ibu mereka sebaik mungkin, dan mereka tampak memahami. Saya tidak berniat meninggalkan mereka, dan darah atau tidak, mereka adalah anak laki-laki saya. Kemudian dia pulang, anak-anak masih berada di perkemahan, hadiah ulang tahun yang dibayarkan oleh ibu saya. Dia diam, mata tertunduk setelah saat saya menjemputnya di fasilitas hingga pulang. Begitu tiba di rumah, saya membawanya ke kamar tamu dengan diam, dan dia tidak menerimanya dengan baik, menangis sebelum dia bahkan bisa mengambil langkah pertama. Selama beberapa minggu berikutnya, saya biarkan dia menyesuaikan diri, dan meskipun saya tetap netral dengan hati-hati, saya tahu dia bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi. Tetapi saya ingin berlaku seadil mungkin, dan mencoba memberinya waktu untuk beradaptasi sebelum saya mengatakan sesuatu. Karena itulah salah satu hal yang saya benci ketika saya meninggalkan rehabilitasi. Semuanya terjadi begitu cepat, saya tidak punya waktu untuk bernapas. Akhirnya, saya memintanya untuk duduk di sofa dan saya mulai menjelaskan kepadanya bahwa saya tidak percaya saya bisa terus menikah dengannya dan bahwa saya ingin bercerai. Seharusnya saya tahu reaksinya tidak benar. Dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk dan menangis pelan saat saya berbicara. Saya menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud menyakiti dia, tetapi saya tidak bisa menikah dengannya lagi. Dan mungkin kita berdua seharusnya fokus untuk menjadi orang tua terbaik yang kami bisa.
Saya memberitahunya bahwa saya tidak berniat mengusirnya dan bahwa karena perjanjian pranikah kita, perceraian seharusnya berjalan mulus dan dia seharusnya aman untuk mulai mencari pekerjaan sekarang dan setelah dia mendapat pekerjaan, saya akan membantunya mencari apartemen. Mendengar itu, dia berdiri dan berjalan ke kamarnya. Saya biarkan karena saya pikir dia pasti merasa terlalu terbebani dan pembicaraan ini bisa ditunda. Dia tidak keluar saat waktu makan malam dan saya mempertimbangkan apakah saya harus meninggalkannya sendirian atau tidak. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mengetuk pintu dan bertanya apakah dia lapar. Singkat cerita, dia menyelundupkan pil ke dalam rumah saya dengan cara tertentu atau dia memiliki stok yang saya tidak sadari dan overdosis dan meninggal beberapa menit di ambulans. Dan dia kini dalam koma medis karena dokter tidak yakin seberapa besar kerusakan yang dia sebabkan pada otaknya dari apa yang telah mereka katakan. Saya merasa seperti monster. Seperti saya adalah sampah dunia. Seperti seharusnya saya tidak mengatakan apa-apa. Seperti seharusnya saya hanya menanganinya. Hanya menahannya dan tetap tinggal. Saya bertanggung jawab atas ini dan itu menyiksa saya. Mungkin saya tidak memiliki cinta yang sama untuknya seperti dulu, tetapi saya merasa sangat menyesal atas segala penderitaan yang dia alami. Ini menyiksa saya. Saya belum memberitahu anak-anak saya dan saya sedang mempertimbangkan apakah menunggu sampai mereka kembali dari perkemahan sehingga mereka bisa memiliki sedikit waktu tanpa pikiran ini ditambah masalah lainnya. Maaf atas tata bahasa dan sebagainya. Saya tidak punya energi untuk mengedit ini tapi ingin mengungkapkan isi hati saya. Komentar relevan. Di mana keluarganya? Bukan cerita saya untuk diceritakan tetapi dia tidak memiliki banyak keluarga yang masih hidup dan orang-orang yang masih hidup, dia tidak berkomunikasi dengan mereka. Dia memiliki teman lain tetapi saya tidak tahu teman mana yang kita izinkan. Mereka semua tahu apa yang terjadi. Saya mengirim pesan kepada semua temannya kecuali dealer meskipun sekarang dia tahu bahwa saya tahu dari pesan yang dia kirim kepada saya. Dia belum muncul di rumah sakit. Mungkin karena dia mengira saya akan mengusirnya, yang mana saya akan tergoda untuk melakukannya. Untuk jujur sepenuhnya, beberapa teman lainnya sering berkunjung. Ya, dia tidak berkomunikasi dengan ibunya. Ironisnya, karena adiksi ibunya dan perlakuan buruk terhadapnya. Yang lain terus-menerus mendorongnya untuk bertemu ibunya dan 2 kali bahkan membawa anak-anaknya ke rumah ibunya tanpa izinnya. Satu klarifikasi lagi tentang anak-anak. Ya, karena semua anak kita berasal dari hubungan sebelumnya. Saya mengadopsi kedua anak tertuanya, yang bukan anak kandung saya secara biologis. Mengapa dia melakukannya pada saat itu? Saya ingin melakukannya saat dia berada di rehabilitasi. Tetapi terapi saya meminta saya untuk mempertimbangkan kembali. Jadi saya lakukan. Saya sangat marah ketika mengetahui tentang perselingkuhan. Saya ingin membawa barang-barangnya ke rumah dealer dan meninggalkannya di sana. Tapi saya tahu itu salah. Saya tahu bahwa setelah amarah saya mereda, saya akan menyesalinya. Jadi, sekarang yang saya ingin hanya memulai proses perceraian sesegera mungkin sehingga saya bisa mulai mencoba memungut potongan-potongan dan melanjutkan hidup saya. Selain itu, saya tidak ingin membimbingnya dan saya bisa merasakan bahwa dia tahu sesuatu akan terjadi karena saya bahkan tidak tahan lagi dia menyentuh saya. Itu membuat saya merasa sakit secara fisik. Jika saya tahu dia akan bunuh diri, saya bisa menutup mata dan menggigit gigi dan membiarkannya melakukan apapun. Tetapi jujur, bahkan sekarang, setelah apa yang dia lakukan, saya tahu bahwa itu tidak mungkin bagi saya. Saya masih merasa ingin memulai pertengkaran, untuk berteriak, dan saya tahu saya bukan orang yang cukup kuat untuk berada dalam hubungan dengan seseorang yang sangat menyakiti saya, yang sangat merendahkan saya, rumah saya, dan anak-anak saya, yang mengabaikan pengalaman masa lalu saya dengan obat-obatan sehingga dia membawa mereka ke rumah saya, langsung di depan hidung saya dan anak-anak saya, pun dimaksudkan. Ini adalah sebanyak kebaikan yang bisa saya berikan padanya, untuk kepentingan kesehatan mental saya sendiri. Satu komentar lagi dari Opie pada 24 Juli, bukan pembaruan tetapi termasuk di sini. Masih belum bangun, saya mengikuti saran beberapa komentator dan pergi untuk mengambil anak-anak saya, untuk melihat apakah mereka ingin melihat ibu mereka. Saya menjelaskan situasi sebaik mungkin, sesuai usia, dan bertanya apakah mereka ingin melihatnya. Mereka semua setuju untuk melihatnya suatu saat nanti. Tetapi anak tertuanya hanya ingin pergi untuk mendukung adik-adiknya. Saya khawatir tentang kemarahan yang dia rasakan terhadap ibunya, dan saya berniat untuk berbicara dengannya mengenai hal itu. Tetapi saya juga tidak ingin mengarahkan perasaannya, atau mengatakan bahwa perasaannya buruk dan salah. Saya sudah bekerja untuk membawa mereka ke terapi, tapi saya akan mempercepatnya. Diedit untuk menambahkan sedikit informasi dari komentar, 2 dari 3 anak laki-laki saya adalah anak tiri, tetapi saya mengadopsi mereka. Mereka tidak pernah memiliki ayah karena ayah biologis mereka adalah sampah. Anak laki-laki saya yang biologis adalah yang termuda dan lahir dari pacar yang tidak ada dalam gambar dan tidak ingin ikut campur. Anak-anak saya berusia 9,
12, dan 14 tahun. Dia memiliki 2 pekerjaan ketika saya bertemu dengannya, meskipun kedua pekerjaan itu buruk dan saya telah mencari pekerjaan yang lebih baik untuknya. Ketika berbicara tentang dealer, dia mendapatkan obat-obatan dari temannya yang seorang wanita dan beberapa pria yang dia selingkuhi. Ada beberapa gambar video lainnya dia menari dengan pria dan perilaku tidak pantas lainnya sejak posting tersebut. Saya tidak memblokir temannya karena dia mengirimkan banyak bukti perselingkuhan untuk perceraian. Dan dalam posting tersebut, pria yang dia tari di atasnya adalah seorang pria. Mungkin Anda bingung karena teman perempuannya yang mengirimkan video itu? Mungkin kata-kata saya kurang tepat, saya minta maaf. Dan ya, saya tahu bahwa trauma adalah gerbang kecanduan. Karena saya seorang pecandu dan saya mendapat pelecehan seksual anak dari paman saya dan penganiayaan umum dari kedua orang tua saya, kami pergi ke konseling selama rehabilitasi saya dan hubungan kami sekarang jauh lebih baik, tetapi masa kecil saya sangat buruk. Saya tidak bisa mengatakan saya tahu apa yang membuatnya mulai menggunakan, tetapi saya bisa mengatakan saya tahu dia memiliki masa kecil yang sulit dan masa remaja yang lebih buruk. Diedit untuk menambahkan, terlepas dari identitas seksual, jika saya mengetahui istri saya melakukan tindakan seksual dengan wanita, saya juga akan menganggap itu sebagai perselingkuhan. Dia melakukan hal-hal tidak pantas secara seksual lainnya. Tapi tidak, saya tidak mendapat video seks langsung. Saya lebih suka tidak membahas lebih lanjut. Tapi saya pikir Anda bisa menangkap maksud saya.